Kita beralih ke topik yang kedua. Uji digital forensik menemukan adanya riwayat surel kiriman Arya Daru ke Badan Layanan Pertolongan Orang dengan tekanan mental dan keinginan mengakhiri hidup. Namun tim penyelidik tidak secara gamblang menjelaskan apa hubungan temuan itu dengan sebab kematian sang diplomat. Pihak keluarga meyakini diplomat berusia 39 tahun itu tidak mungkin mengakhiri hidupnya sendiri. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Usai 3 pekan penyelidikan bergulir, polisi akhirnya mengungkap sebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Panghayunan. Dalam konferensi pers pada hari Selasa kemarin, mulanya polisi membeberkan hasil olah TKP, uji toksikologi, hingga penelusuran jejak digital forensik. Hasilnya, ditemukan DNA dan sidik jari tunggal di sisa gulungan lakban kuning yang tak lain milik Arya Daru. Polisi juga menemukan riwayat surat elektronik yang dikirim Daru ke badan yang menaungi orang dengan kondisi mental tertentu pada tahun 2013 dan tahun 2021. Namun sayangnya, hingga kini polisi belum menemukan satu unit ponsel utama milik Daru yang sangat diyakini bisa jadi barang bukti kunci. Dari semua temuan itu, tim penyelidik belum menemukan unsur pidana di balik kematian diplomat berusia 39 tahun ini. Polisi hanya menyimpulkan sebab kematian Daru akibat gangguan pertukaran oksigen. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Merespons hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, pihak keluarga Arya Daru masih meyakini bahwa sang diplomat tak mungkin mengakhiri hidupnya sendiri. Pihak keluarga pun berencana menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi kelanjutan penyelidikan hingga kebenaran yang sebenarnya terungkap. Kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Kita semua ya. Kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama. Ya, jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru juga bagi yang ditinggalkan. Dengan diungkapnya sebab kematian Arya Daru, polisi masih membuka peluang untuk melanjutkan proses penyelidikan dan menerima masukan semua pihak. Tim Liputan Metro TV. Kendati polisi menyimpulkan kematian Arya Daru Panghayunan akibat gangguan pertukaran saluran oksigen, hasil otopsi justru mengungkap adanya memar pada beberapa tubuh Daru. Sebagian memar di tubuh Daru itu disebut akibat tindakan Daru yang sempat memanjat tembok di rooftop lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Memar-memar disebut pada kelopak atas mata kiri, ada pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan, dan juga lengan bawah kanan, seperti itu. Untuk apakah itu dilakukan secara self harm, itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok itu. Nah, itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan. Sebelumnya polisi juga menjelaskan soal penyebab arah kamera CCTV di indekos tempat tinggal Arya Daru yang bergeser. Menurut mereka, CCTV digeser atas permintaan istri korban. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan permintaan untuk menggeser CCTV dilakukan setelah istri Daru menghubungi penjaga kos. Menurut Wira dalam percakapannya, istri Daru meminta penjaga kos untuk mendobrak kamar kos korban.
Atas permintaan itu, penjaga kos lantas menghubungi pemilik kos untuk meminta izin dan untuk mendokumentasikan upaya membuka kamar Daru. Maka CCTV pun digeser letaknya. Anggota digital forensik dari Ditsiber Polda Metro Jaya memastikan tidak menemukan rekaman CCTV hasil editan. Terkait dengan CCTV, kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon, via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, saudara S, untuk mendobrak kamar milik korban, sehingga penjaga kos meminta izin kepada pemilik kos untuk melakukan pendobrakan, dan hal tersebut disikapi oleh pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut dengan maksud untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.